Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf, permisi. Ini kami dari tim Radal Nukojoyo sedikit mau mencari informasi tentang kronologi kecelakaan yang terjadi di tol Jombang Nganjuk, yaitu artis Vanessa Angel. Ya, permisi, ini dengan Sinkorin ya. Ya, dengan Sinkorin ini ya. Ya, mohon maaf. Santai mawon, santai. Kemudian selanjutnya untuk keterangan yang jin korin. Nah, ada juga dari mereka yang menarik, katanya bisa menarik jin korin, kemudian dimasukkan ke tubuh seseorang, kemudian orang itu kesurupan. Siapa ini? Saya arwahnya, saya korinnya Vanessa Angel. Itu saya sebenarnya ketika melihat tayangan-tayangan itu antara geli sama kasihan. Masalahnya yang namanya manusia ini tidak tahu hakikatnya bangsa jin. Itu yang masuk siapa manusia nggak tahu. Kemudian kebanyakan mereka itu cuma percaya. Yang dipakai pijakan adalah ucapan dari bangsa jin yang masuk itu. Padahal itu yang masuk jin dari mana, siapa, nggak tahu. Yang jelas ucapan bangsa jin itu oleh agama Islam tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan patokan bagi manusia. Lah ini malah dijadikan tolok ukur, malah dijadikan permainan. Padahal sudah disabdakan oleh beliau Nabi bahwasanya yang namanya bangsa jin itu kadang ucapannya 1000 kali, tapi yang benar kadang cuma 1 kali. Jadi mereka itu banyak bohongnya. Keberadaan jin korin itu di dalam agama Islam, di Al-Quran, Al-Hadis maupun pendapat-pendapat para ulama, tidak banyak yang membahas keberadaan jin korin ini. Salah satunya adalah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Ketika salah satu dari kalian dilahirkan ke dunia, wa qad wukila bihi qarinuhu, maka oleh Allah akan diwakilkan pendampingnya dari bangsa jin. Qalu, kemudian ketika beliau Nabi bersabda semacam itu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah. Kemudian apabila pada diri engkau ya Rasulullah, apakah juga ada jin korinnya? Qala wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Kemudian beliau Nabi menjawab, saya juga ada jin korinnya, akan tetapi saya diberikan pertolongan oleh Allah sehingga jin korin ini masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, maka jin korin yang ada pada diri beliau Nabi ini hanya mengajak kepada kebaikan. Kemudian di dalam redaksi hadis yang lain itu memakai perkataan waqat ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ketika manusia dilahirkan ke dunia itu oleh Allah disertai 2 pendamping. Yang pertama korin dari bangsa jin, kemudian yang kedua korin dari malaikah. Hadis di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Kemudian bagaimana penjelasan maksud dari hadis itu? Nah, yang hadis yang membicarakan jin korin ini yang sahih ini cuma hadis ini saja. Kemudian untuk keterangan kemanakah kepergian jin korin setelah manusia itu meninggal dunia, itu tidak ada keterangan yang jelas, baik itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi maupun dari para ulama. Lah kok bisa-bisanya
Wong agama saja tidak membahas itu karena itu bukan ranah manusia, itu bukan hak kita. Lah kok bisa-bisanya ditarik jin korinnya? Loh, saya bisa dan berani menjadi salah satu orang yang siap ditarik jin korinnya atau ditarik sukmanya bagi mereka-mereka yang katanya bisa menaruh jin korin atau sukma. Karena itu sebenarnya adalah hanya tipuan bangsa jin yang menipu mereka. Sarah hadis. Nah, ini saya utarakan kefahaman dari hadis tadi. Jadi ketika kita berbicara masalah agama, maka janganlah sekehendak hati dan pikiran kita, tapi ikutilah sesuai dengan kefahaman ulama-ulama salafus saleh. Yubayyinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna makaidash syaitan la yahlu minha ahadun. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya godaan-godaan syaitan ini senantiasa akan menggoda manusia hatta nakuna minha ala hadarin, sampai manusia itu benar-benar merasa kesusahan, merasa kerepotan dengan godaan-godaan syaitan itu. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin ay mahma balagha minal ibadah wal ilmi ma balagha illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin. Jadi godaan-godaan dari jin korin ini yang disabdakan oleh beliau Nabi ini benar-benar mereka misinya diciptakan oleh Allah adalah sebagai ujian bagi manusia. Lah yang bisa mengalahkan jin korin ini juga hanya manusia itu sendiri dengan keimanan dan ketakwaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin korin yang ada pada setiap manusia ini ulama telah ittifaq bahwasanya jin korin yang diwakilkan sejak lahir ini adalah jin yang jahat, ini adalah syaitan. Bangsa jin memang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada yang muslim, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi untuk jin korin ini para ulama ahli tafsir telah sepakat ini jelas jin yang jelas jahatnya, dan ini adalah syaitan karena sudah jelas buruknya. Jadi oleh ulama ahli tafsir dijelaskan bahwasanya jin korin ini adalah syaitan, jin yang jelas menipu, yang menghalangi seorang manusia agar dia jauh kepada Allah, agar dia tidak bisa mendekatkan kepada Allah, dia dijauhkan kepada Allah. Lah kok malah ditarik, kemudian ucapannya dijadikan dasar oleh manusia. Sungguh ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Mudah-mudahan setelah kita tahu dengan hukum, dengan kefahaman yang benar, kita termasuk orang-orang yang diberikan dan dijaga oleh Allah dengan kefahaman yang benar, sehingga kita tidak menyesatkan orang lain. Karena apa yang kita katakan ketika itu adalah keburukan, kemudian diikuti orang lain, maka sungguh dampaknya kepada diri kita karena akan menjadi dosa jariah. Walaupun sampai kita meninggal, ketika orang itu masih melakukan keburukan-keburukan seperti apa yang kita katakan, maka dosa itu akan mengalir secara terus-menerus. Nah, di sini yang terakhir adalah pentafsiran dari ulama ahli tafsir tentang bahwasanya jin korin yang mengikuti manusia sejak lahir itu adalah jin yang jelas buruknya. Jadi tidak ada baiknya jin korin ini. Di dalam tafsir Imam At-Tabari dijelaskan korinu, jin korinnya manusia. Qala korinu hadzal insan al-kuffar al-man'a lil khair wa huwa syaitanuhu alladzi kana muwakkilan bihi fid dunya. Imam Tabari
menjelaskan, menafsiri qolinuhu, jin qalin yang ikut manusia. Dari manusia dilahirkan sampai manusia itu meninggal, itu adalah dari bangsa jin yang kafir, yang mencegah manusia untuk melakukan kebaikan, untuk dekat kepada Allah, dicegah. Wahwa syaitonuhu, itu adalah syaitonnya yang mengikuti manusia. Alladikana muwakkilan bihi fid dunya, dan ini memang dikuasakan oleh Allah pada setiap diri manusia sebagai ujian dan cobaan bagi manusia itu sendiri. Itulah para sahabat ru'yah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan mereka yang berbicara agama hanya sesuai dengan akal dan kefahaman mereka, sesuai bisikan hatinya, tapi tidak disertai dengan kefahaman-kefahaman yang benar. Kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga mereka tidak berbicara seenaknya mengenai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban bagi kita semua umat Islam untuk mengagungkan agama Allah, untuk mengagungkan asma Allah, agar tidak direndahkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Demikian, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan informasi maupun wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.